Namaku Heri. Aku pekerja formal yang bergerak di bidang jasa. Usiaku beranjak 27 tahun. Dan istriku seorang ASN di salah satu instansi tidak jauh dari tempat tinggal kami. Sebut saja Juli, usianya beranjak 25 tahun. Kami menikah baru 1 tahun silam. Pagi ini aku akan berkunjung ke rumah mertuaku bersama istriku. Kebetulan sudah lama kami tidak berkunjung ke rumah mertua. Sekaligus mau menjemput adik ipar yang katanya mau melanjutkan sekolahnya, yang dulu sempat tertunda 1 tahun setelah lulus SMP. Sebut saja Sari. Sari adalah anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Sari gadis desa yang tergolong ramah, sopan, dan periang. Aku dan Sari tidak begitu akrab, lantaran kami jarang sekali bertemu. Suasana di desa mertuaku begitu sejuk dan indah. Suasana desa yang masih begitu alami, jauh dari keramaian. Tidak ada kendaraan lalu lalang seperti yang sering kami jumpai di kota. Aku pun betah berlama-lama tinggal di sana. Apalagi saat jalan-jalan bersama Sari, menyusuri alam pedesaan yang asri itu. Sari gadis desa yang tergolong cantik dan anggun. Kecantikannya di atas rata-rata gadis seusianya di desa itu. Tak heran banyak laki-laki seusianya berlomba-lomba ingin mendapatkannya. Namun kecantikannya tidak lantas menjadikan dia sombong. Dia tetap rendah hati. Kecantikan Sari lebih mencolok dibanding kedua kakaknya. Sari lebih tinggi dari kakaknya. Kulitnya putih bersih dan terlihat sangat anggun. Tak terasa 1 minggu sudah aku tinggal di rumah mertua. Waktu liburan pun selesai. Sore itu kami akan kembali ke Jakarta bersama Sari. Sari ingin melanjutkan sekolah favoritnya yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal kami. Pukul 4 sore kami berpamitan untuk pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan kami disuguhi panorama indah sepanjang perjalanan desa itu. Kami pun banyak bercerita tentang banyak hal kepada Sari, tentang kehidupan di ibu kota. Kami bercanda tawa sepanjang jalan, agar Sari sedikit akrab denganku tentunya. 5 jam perjalanan kami pun sampai di Jakarta. Sesuatu hal yang baru buat Sari hidup di ibu kota. Tentunya begitu banyak lalu lalang kendaraan yang memadati setiap jalan di ibu kota. Hari kedua Sari terlihat tidak betah hidup di ibu kota yang bising ini. Namun kami pun selalu menghiburnya agar Sari terbiasa hidup di keramaian ibu kota. Lama-kelamaan Sari mulai betah tinggal di ibu kota bersama kami. Setelah Sari menemukan banyak teman di sekolahnya. Berangkat dan pulang sekolah pun Sari sudah tidak lagi diantar jemput olehku. Terkadang berangkat sekolah bersama teman sekelasnya. Hanya sesekali saja ketika aku tidak sedang bekerja. Suasana rumah pun menjadi hangat setelah kehadiran Sari tinggal di rumah kami. Rumah kami terasa sepi lantaran kami belum dikaruniai keturunan selama hampir 1 tahun kami menikah. Kini jadi ramai karena ada Sari. Sari adik iparku terlihat lebih sabar dibanding istriku. Sari lebih harmonis ketimbang istriku. Tak jarang aku dan Sari sering bercanda tawa. Itu membuat kami
lebih akrab. Tak terasa, sudah 2 tahun Sari tinggal bersama kami. Namun ada yang aneh belakangan ini. Aku lebih betah jika bercanda tawa bersama Sari. Apalagi ketika kami bercanda tidak luput dari kejailanku terhadap Sari. Tentunya itu semua terjadi tidak sepengetahuan istriku. Hal itu tidak lantas membuat Sari marah atau kesal terhadap kejailanku. Padahal itu sering terjadi tiap kali kami bercanda. Kediamannya menjadikan sebuah tanya dalam benakku. Apakah Sari memang sengaja membiarkan kejailanku terhadapnya? Aku dan Sari memang tidak memperdulikan hal itu terjadi. Lantaran aku adalah kakak iparnya sendiri. Hal itu membuat pikiran kotorku muncul. Namun aku berusaha untuk tidak melakukan kejailan yang lebih dalam kepadanya. Dengan berjalannya waktu, kami selalu bercanda tawa ketika bersama di rumah. Namun candaanku tidak membuat istriku marah. Lantaran sudah terbiasa kalau kita bersama. Namun lain cerita ketika candaanku pada Sari kalau tidak ada istriku. Hal itulah menjadikan Sari tak canggung lagi kepada aku. Seolah tak ada jarak layaknya kakak dan adik ipar. Sari pun lebih berani duduk di pangkuanku ketika aku sedang sendiri menonton acara televisi. Padahal Sari bukanlah anak kecil lagi. Kini Sari sudah kelas 3 SMA. Aku yakin Sari sudah mengerti hal itu. Seolah-olah Sari sengaja melakukan hal itu untuk memancingku. Tak hayal ada benda keras yang ia duduki. Namun itu tidak lantas membuat Sari pindah dari duduknya. Aku pun membiarkan benda yang Sari duduki. Namun semua itu menjadi suasanaku tak lagi konsen terhadap acara televisi yang aku tonton. Serba bingung aku dibuatnya. Di sisi lain, aku takut jika nanti Sari ngomong sama istriku. Jika saat itu aku berlebihan padanya. Hari ini hari Minggu, yang mana istriku ada banyak acara kegiatan bersama teman kerjanya. Semalam istriku meminta untuk aku mengantar ke tempat teman kerjanya. Pagi pukul 8.30 aku mengantarkan istriku ke tempat teman kerjanya. Di situ sudah ada beberapa orang yang juga baru sampai di tempat acara teman kerjanya. Karena itu adalah acara teman sejawatnya, aku pun langsung pulang setelah mengantar istri. 30 menit perjalanan, aku pun sampai di rumah. Setelah itu, mobil aku masukkan kembali ke garasi. Lalu aku masuk dalam rumah melalui pintu samping dekat garasi. Terlihat Sari sedang asik menonton acara televisi kesayangannya. Aku pun mendekati dan duduk di sampingnya. Lama aku pandangi Sari yang masih mengenakan piyama tipis berwarna putih. Tak sadar Sari sudah menoleh ke arahku sambil keheranan. "Lagi ngeliatin apa sih mas?" Sari bertanya padaku. Dengan gugup aku menjawab, "Gak ada apa-apa kok dek." Ayo liatin apa?" Sari kembali bertanya. Lalu kami kembali bercanda tawa, tak lepas dari kejailanku. Berawal dari kejailanku, akhirnya aku dan Sari melakukan hal itu. Entah apa yang merasuki kami.
hingga kami saling berani mengambil resiko dengan melakukan hal yang semestinya tidak kami lakukan? Entah kenapa, Sari pun mau melakukan itu tanpa paksaan dariku. Cinta telah membutakan mata kami berdua.